Dampak kerumunan masa penjemput Rizik Syihab yang mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah terus berbuntut panjang. Sedikitnya ada 4 kejadian sejak kepulangan Rizik Syihab yang menghimpun massa dalam jumlah besar, baik saat di Petamburan, Jakarta maupun di Bogor, Jawa Barat. Itu membuat sejumlah pihak khawatir kerumunan massa itu akan jadi klaster baru di tengah pandemi yang belum kunjung usai. Ibarat efek domino, kerumunan massa di kegiatan Rizik Syihab itu bukan hanya berdampak pemanggilan sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta untuk dimintai klarifikasi terkait terjadinya kerumunan massa dalam jumlah besar. Namun, juga berujung pada pencopotan 2 Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang dianggap tak menjalankan protokol kesehatan secara benar dan membiarkan kerumunan terjadi. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, peningkatan kasus bisa terjadi karena adanya mobilitas penduduk, kerumunan massa, serta tidak adanya kepatuhan menerapkan 3M. Namun, hasilnya tidak bisa langsung diketahui saat itu juga. Butuh waktu 2 hingga 3 minggu untuk mengetahui seberapa banyak orang yang dinyatakan positif akibat dari kerumunan tersebut. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor juga akan melakukan langkah antisipatif dengan melaksanakan rapid test. Itu dilakukan guna mencegah munculnya klaster baru setelah terjadinya kerumunan massa saat menyambut dan mengikuti Maulid Nabi yang dihadiri Rizik Syihab. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, tes COVID massal masa Rizik, itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Nas. Waktu Australia, menjelang siang. Menjelang siang waktu Australia, jam berapa di sana? Anda di Brisbane saat ini ya? Saya di Brisbane 10:04 sekarang. Oh, masih segar. Tapi sudah segar. Baik. Baik. Karena summer dia paginya udah. Jadi terasa panas ya, baik. Pak Diki, Anda pasti sudah melihat kemarin kita di Jakarta ada kerumunan massa yang sangat besar sekali dari penjemputan Rizik Syihab, kemudian juga ada acara Maulid Nabi, ada pesta perkawinan di Bogor juga. Anda pasti mengikuti rangkaian acara itu. What worse can happen? Karena nanti di November ini masih ada serangkaian acara yang digelar oleh Rizik Syihab. Kemudian Desember puncaknya, apalagi kita juga akan ada pilkada serentak di bulan Desember. What worse can happen? Apa yang akan terjadi? Ini jelas sekali akan jadi trigger ya. Jadi hanya beberapa hari lalu keluar satu riset studi epidemiologi tentang betapa ternyata begitu besarnya pengaruh super spreading events ya dari satu keramaian. Dan ternyata lebih dari 60, ada sekitar 60-80% pertambahan kasus itu ketika satu negara melakukan testing, kapasitas testingnya memadai, itu akibat dari super spreading yang ada dari kerumunan atau keramaian. Inilah yang menyebabkan kenapa kita harus sangat berhati-hati, harus sangat membatasi adanya keramaian. Nah, saat ini banyak negara, termasuk di negara yang sudah terkendali pandeminya dengan tes positivity rate yang 0, sekian persen atau di bawah 1% sekalipun tanpa ada angka kematian, ini mulai juga memikirkan untuk kembali membatasi keramaian ini hanya pada jumlah 10 orang. Nah, apalagi kondisi Indonesia yang belum terkendali baik. Kita jangankan dalam kondisi seperti yang katakanlah dengan tes positivity rate di 10%, yang di bawah 5% pun sudah mulai berpikir untuk benar-benar kembali membatasi ya, maksimal 10 orang. Sehingga yang akan terjadi saat ini adalah tentu adanya penularan yang silent ya di masyarakat, yang kita semakin khawatirnya itu karena tidak hanya di penyangga Jakarta saja yang datang ini, mungkin dari beberapa daerah dan mereka tidak terdeteksi ya, karena cakupan testing yang rendah. Dan ini akan menyebabkan mereka membawa virus ini ya ke rumah, ke kampungnya, ya ke komunitasnya. Apakah dia mungkin dia ada di satu organisasi atau satu mukiman dan lain sebagainya. Dan ini pada akhirnya akan menyebabkan
angka kesakitan yang ke rumah sakit akibat orang yang berisiko sakit ini makin tinggi. Ini adalah akibat dari aksi-aksi keramaian seperti ini. Kemarin saja ketika kita libur panjang, itu sekarang didapati kasus nasional kan naik lagi. Bahkan 4 hari berturut-turut kemarin di angka 4.000 hingga 5.000 per hari begitu. Kalau sekali lagi, kalau kita akan melihat ada banyaknya kegiatan serupa, kemudian Desember juga akan ada pilkada serentak, apa yang harus kita nggak bisa terus-terusan khawatir, toh itu juga telah terjadwal, telah teragendakan begitu. Apa yang seharusnya dilakukan? Sebetulnya saat ini tidak ada pilihan lain selain menunda. Setiap jenis atau kalau bisa ditiadakan setiap jenis keramaian. Ini saya bicara dari sisi yang harus dilakukan dulu ya. Saya tidak mau kita memberi atau saya memberi opsi yang rendah karena situasi Indonesia sudah serius. Situasi kita ini, jadi banyak orang itu terpaku, terjebak dalam kasus harian. Ini di banyak negara yang berkembang atau negara yang kapasitasnya rendah, ini terjebak dengan kasus kita 3.000, kita 5.000. Padahal kapasitas rendah gimana maksud Anda, Pak? Indikator. Kapasitas rendah maksudnya jadi kita itu terjebak dalam betul. Jadi banyak negara, banyak masyarakat, pemimpinnya juga itu terjebak dalam kasus harian. Padahal indikator yang valid untuk melihat bagaimana tren ataupun bagaimana laju penyebaran di masyarakat adalah test positivity rate. Test positivity rate kita, ingat dari awal pandemi tidak pernah di bawah 10%. Ini berbulan-bulan numpuk. Jadi kayak PR, kayak cucian gitu, cucian numpuk terus. Ya itu jadi masalah besar ya, karena mereka terus menularkan dan ini silent outbreak terjadi. Itulah sebabnya kami para epidemiolog selalu memakai acuan yang disebut dengan studi pemodelan terhadap kasus. Karena rendahnya testing ini membuat orang merasa aman. Semu tapinya. Oh ini kacau. Kemarin ada demo sebulan lalu, memang ada kenaikan yang itu tidak bisa dihindari lagi, terjadi kenaikan 5.000. Tapi berdasarkan pemodelan epidemiologi, sebetulnya kasus estimasi terendah kita tuh di 10.000. Jadi yang kali 5.000 itu masih setengah lebih rendah daripada estimasi terendah. Ini akibat testing kita yang rendah. Artinya situasinya sebetulnya jauh lebih serius dari yang kita lihat dari angka kasus harian yang menjebak itu. Akibat kapasitas testing yang rendah. Jadi yang harus dijadikan ukuran, kalau punya pemodelan epidemiologi lakukan itu. Kedua adalah yang jelas adalah test positivity rate dan juga angka kematian ini yang selalu tinggi itu dan Pak itu Diki, juga yang Anda katakan tadi kalau nasional di Indonesia kemarin 4.000 sampai 5.000-an per hari, banyak negara yang terjebak akan angka-angka kenaikan, tingkat kenaikan kasus per hari. Yang Anda ingin sampaikan adalah kalau misalnya sekarang yang dikonfirmasi adalah 5.000, kita harus melihat itu 10.000 potensi case, atau memang itu sebenarnya orang-orang yang sudah positif tapi tidak terdeteksi saja? Sudah positif, yang 10.000 itu sudah positif tapi belum terdeteksi. Jadi kalau kita bandingkan negara yang kapasitas testingnya bagus, katakanlah Australia, Korea misalnya ataupun Amerika, walaupun dia kondisi pandeminya buruk, tapi kapasitas testingnya cukup bagus karena lebih dari 1 juta tuh testingnya sehari. Nah, pemodelan ini memperlihatkan pada negara yang kapasitas testingnya bagus itu tepat, prediksinya tepat, hampir 99% ketepatannya. Nah, kecuali pada negara yang kapasitas testingnya rendah. Ini selalu ada gap, bisa sampai 2 atau 3 kali lipat. Ini yang terjadi misalnya di Indonesia, India, Brazil, ataupun negara yang tetangga kita Filipina. Nah, artinya potensi kasus infeksi yang besar dengan adanya banyak keramaian itu tentu jauh lebih besar karena ingat ini adalah penyakit yang tidak bergejala, dan ingat juga Indonesia ini memiliki demografi penduduk yang didominasi usia dewasa muda. Ini yang membuat kita ini, saya selalu sampaikan, kita itu mengalami silent outbreak.
tapi ada di bawahnya adalah silent spreader. Jadi ada penularan yang di bawah seperti fenomena gunung es itu yang terjadi saat ini akibat selain 3T kita tidak optimal, juga adanya pengabaian, pelonggaran terhadap keramaian-keramaian ini. Apapun bentuknya ya. Oke. Kalau kita bicara 3T, kita mulai dari tesnya dulu. Kapasitas tes di Indonesia itu 24.000 hingga 34.000 orang per hari. Kemudian kapasitas tes laboratorium itu hampir 80.000. Ini kan angka yang sangat memadai dilihat dari standar WHO. Jadi begini, melihat testing itu tidak hanya melihat satu tes orang per 1.000 orang per minggu. Tapi testing dalam setiap wabah itu disesuaikan dengan eskalasi pandeminya. Jadi kalau pandemi kayak misalnya Amerika, kalau bicara dari standar WHO, ya dia sudah berapa kali, termasuk DKI nih, bisa kadang 2 atau 3, pernah 5 kali kalau nggak salah. Tapi itu memang harus begitu. Jadi itu tidak membatasi kita, tidak berarti ini sudah memenuhi standar WHO dengan 38. Tidak, itu pemahaman yang salah. Yang benar adalah kalau pandeminya memang eskalasinya besar, ya harus ikut jumlah testing ini. Karena dia dilihat dari test positivity rate. Ketika test positivity rate-nya itu masih di atas 5%, itu disebut tinggi. Kalau di atas 10%, kita itu selalu di atas 10%. Namanya bukan tinggi, sangat tinggi. Artinya ada 2 hal. Ada orang yang tidak terdeteksi, tapi dia terinfeksi di masyarakat banyak. Kedua, berarti kita punya PR meningkatkan cakupan testing. Jadi cakupan testing itu dilihat dari test positivity rate. Oke, itu terkait dengan testing. Kalau kita melihat sekali lagi kerumunan yang terjadi, serangkaian kerumunan dari masa Rizik Syihab kemarin, tracing, apa yang harus dilakukan? Misalnya di Kabupaten Bogor saja sudah mengerahkan Dinkes untuk kemudian mendata mereka yang kemungkinan terpapar, tapi bukan masanya. Masa ini kan artinya mereka datang bukan hanya dari Jakarta saja, di seluruh Nusantara yang bergabung di situ, hingga jumlahnya Anda lihat sendiri ada mungkin puluhan ribu yang ada di situ, yang ada di Petamburan, yang ada di Megamendung Bogor. Bagaimana cara kita untuk melakukan tracing, cara pemerintah melakukan tracing terhadap masa yang kita tidak tahu mereka ini dari mana saja, kemudian juga dari orang-orang yang kemungkinan terpapar yang ada di sekitar lokasi? Ya jangankan Indonesia ya, ketika Amerika juga mengalami demo, ingat yang waktu ada Black Lives Matter itu. Ya, itu mereka kesulitan banget ya melakukan tracing. Karena apa? Karena jumlah orang yang melakukan tracing dengan orang yang berdemo dan keramaian ini tidak sebanding, bahkan sebelum terjadinya demo. Nah, yang terjadi di Indonesia tentu jauh lebih berat lagi ya. Jangankan tracing terhadap kaitan demo ataupun keramaian-keramaian, tracing perkantoran saja kita masih belum selesai kok. Tracing rumah tangga saja, klaster-klaster ini, itu masih PR besar. Ini menunjukkan bahwa kita perlu dari awal, saya selalu mengusulkan, kita tuh harus tiru ketika China, Korea, ataupun di Australia. Karena mereka begini, Manis, saya ingin ngasih tahu saja, jumlah epidemiolog, ya, jumlah tracer kita itu minim. Ya. Ketika awal sebelum pandemi saja, epidemiologan kita itu di bawah 500 loh, untuk 270 juta. Ini saya singgung saja, karena ini menyangkut kemampuan pengendalian dan juga tracer ini atau tracing ini. Nah, di sini dengan penduduk 5 juta, itu epidemiolognya lebih besar dari ini 500-an. China, satu provinsi bisa puluhan ribu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu mengandalkan orang dengan relawan sekalipun tidak akan cukup, sehingga kita perlu meniru di awal adalah namanya digital tracing. Jadi ketika kalau melihat aksi keramaian yang sukses itu ada di Korea ataupun Melbourne sebagai contoh ya. Di Korea sebelum adanya aksi itu semua handphonenya didata. Jadi peserta itu yang pada waktu itu sekitar 10.000 lebih lah.
Tapi mereka karena punya digital tracing, sehingga ketika ada aksi ini, ketika ada yang positif, mudah mereka. Karena dari awal, sebelum, dan sesudah itu dipantau. Termasuk dinyatakan bahwa ketika akan demo juga disampaikan tidak ada keluhan atau gejala yang mengarah pada COVID-19. Ini pun terjadi di Melbourne, walaupun tidak sebagus Korea. Tapi artinya sulit. Saya tidak bisa bayangkan yang bisa kita lakukan pasca, ya tidak hanya aktivitas keramaian ini, pilkada sekalipun ya akan sama. Bahkan yang sebelumnya kan sama juga. Jadi kita harus merubah ini. Walaupun sebanyak apapun ya tracer ini akan sangat sulit mendeteksi keberadaan orang. Jadi yang harus dilakukan saat ini ya karantina yang sifatnya karantina wilayah. Kalau saya ini ya, karena gini, Manis, saat ini ada studi lagi ya, bahwa ketika ada keramaian, saat ini sudah ada studi bahwa kalau ada keramaian 5 hari, tempat itu harus lockdown 2 minggu. Wow, 5 hari keramaian. Jadi sekarang itu, ya, jadi sekarang sudah ada kajiannya, karena negara-negara Barat kan mau merayakan Natal nih, termasuk di Australia. Jadi mereka sudah mau merencanakan pelonggaran. Padahal angka reproduksi dan situasi pengendalian pandemi kan bagus nih. Tapi mereka sudah mengasumsikan, menyampaikan pada publik, kita siap nih. Kalau misalnya katakanlah mau semingguan ini melakukan pelonggaran perayaan, kita harus siap 2 minggu akan ada pembatasan. Tapi Anda juga tahu bahwa itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kita tidak akan menduplikasi cara-cara itu. Betul. Jadi betul, apa cara? Ini yang makanya kalau tadi skenario heavy-nya, apa skenario mild-nya yang bisa kita terapkan di Indonesia? Yang bisa saya lihat secara memungkinkan ya kita lakukan saat ini adalah melakukan pendekatan lah pada tokoh-tokoh agama yang membawa ini supaya menyarankan mereka untuk pengikutnya atau umatnya ini lakukan karantina secara mandiri sampai 2 minggu. Dan ini yang harus karena yang tahu mereka ini dan sampai kelompok terkecilnya. Ini yang saya kira bukan saatnya saat ini misalnya menerapkan masalah hukumannya, karena ini faktor kesehatannya harus diutamakan nih. Jadi saya kira strategi yang harus dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah sampai kabupaten kota melakukan identifikasi siapa nih pemimpin-pemimpinnya. Dan melalui mereka kita minta tolong supaya melakukan karantina mandiri selama 2 minggu dan koordinasi dengan puskesmas setempat bila ada yang menunjukkan gejala. Itu yang paling memungkinkan. Karena kalau dicari satu-satu nggak akan, selain waktunya udah keburu nanti lewat, kedua juga nggak akan cukup. Jadi itu yang dari mulai yang tingginya sampai ke yang bawahnya. Ini yang paling memungkinkan dilakukan di Indonesia saat ini. Karena sekali lagi center of gravity dari COVID-19 ini adalah penularannya, singgungannya dari orang per orang. Anda melihat apa? Oke, kemarin terkait demo tidak bisa dihindari, kemudian Desember juga masih akan ada pilkada, kemudian juga aksi-aksi atau kerumunan massa yang sebenarnya panitia merasa tidak menduga massa yang akan luber sampai sebanyak itu. Anda melihat ini sekarang kita itu lebih masih banyak yang tidak paham atau kurangnya pemahaman terkait COVID-19 itu sendiri, atau kurangnya peran leadership, peran kepemimpinan di sini yang belum benar-benar bisa mengarahkan masyarakat untuk terus berhati-hati, terus waspada, menerapkan 3M ini meskipun sosialisasi dan kampanyenya sudah gencar di mana-mana. Atau saya tahu Anda tidak setuju, tapi apakah satu-satunya jalan itu penegakan hukum juga termasuk harus digencarkan di sini? Yang mana dari 3 ini sebenarnya yang Anda lihat dari serangkaian kerumunan yang terjadi di Indonesia? Pertama dari sisi pemerintah, ini yang jelas ya, pemerintah belum tegas ya dalam menerapkan regulasi. Regulasinya sudah ada kan, jelas pembatas. Kita dalam situasi darurat bencana nasional, itu sudah jelas menjadi satu rujukan bahwa pemerintah, katakanlah mau kepolisian sudah kemarin bagus tuh. Nah ini konsistensinya harus diterapkan.
Tapi ini belum didukung sektor-sektor lain, belum juga didukung oleh pemerintahan di level-level ke bawahnya. Ada perbedaan yang saya setuju, ada sense of crisis-nya yang berbeda. Ini yang harus dibangun. Jadi saya mendengar malah kadang ada kepala daerah yang konvoy, ya, ada kepala daerah yang masih merasa bahwa daerahnya aman, boleh melakukan ini dan pelonggaran-pelonggaran itu. Ya, ini yang saya kira harus diperbaiki, ya. Sangat harus segera diperbaiki, sense of crisis ini. Dan di sisi penegakan dari regulasi, pembatasan dari segala macam keramaian tanpa pandang bulu, itu yang harus dilakukan. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka apalagi bersikap misalnya ini boleh, itu tidak boleh, ini akan membuat di sisi lain kedua adalah masyarakat merasa ya sudah, ya masyarakat ini kan sudah juga dua-duanya baik pemerintah dan masyarakat selama hampir 9 bulan ini merasa kebebasan ekonomi dan sosial dan lain sebagainya terganggu. Ketika ada arah yang bisa, ini kan jadi kayak muara mereka menyalurkan kebebasan dalam tanda kutip. Nah, ini yang berbahaya. Tapi ini akan melid satu pembolehan, satu pembiaran akan membuat terjadinya aksi-aksi lain yang tentu memperburuk pandemi kita. Nah, di sisi lain masyarakat dari awal dari pandemi ini memang mereka sebagian sudah menerima informasi yang tidak tepat, ya. Kita tahu strategi komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah di awal kan tidak tepat, itu harus diakui. Dan dunia melihat itu, kita tidak. Nah, ini harus diperbaiki seiring waktu, termasuk mau melakukan strategi 3T, termasuk ada vaksin segala macam. Ini harus diperbaiki strategi komunikasi risiko ini supaya masyarakat ini, sekali lagi seperti yang tadi di awal saya singgung masalah kasus harian baru, itu menyampaikannya itu masih belum tepat dengan strategi komunikasi risiko yang tepat. Jadi data itu netral, tapi cara menyampaikan data itu akan harus menyampaikan sisi positif dan negatif dari data itu, supaya supaya masyarakat terbangun kewaspadaan dan kesadaran. Kita juga melihat angka-angka itu semakin lama semakin kayak statistik saja. Oh ya udah angkanya tambah sekian, oh ya udah yang sembuh sekian. Tapi meaningnya jadi berkurang. Pak Diki, kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.